Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari eh, grup 6 yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama Putra Bajra, kemudian ada Ibu Latifah Dawa, ada saya sendiri Ivan Dipta, kemudian ada Bapak Ahmad Rozan, dan yang terakhir ada Bapak Ahmad Ainul. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan final project mata kuliah Sustainable Manufacturing System. Dalam proyek ini, kami akan mengintegrasikan 4 konsep utama dalam sistem manufaktur, yaitu forecasting, control chart, enterprise resource planning atau ERP, serta feasibility study. Keempat konsep tersebut kami gunakan untuk menganalisis sebuah perusahaan manufaktur furnitur, yaitu PT Mebel Indah. Presentasi ini akan kami bagi menjadi 4 pembahasan utama. Yang pertama adalah forecasting, kemudian kedua adalah control chart, ketiga ERP, dan terakhir adalah feasibility study. Lalu di akhir presentasi nanti kami akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan presentasi pada hari ini. Next. Baik, yang pertama itu terkait dengan forecasting. Forecasting merupakan proses memperkirakan permintaan di masa depan berdasarkan data historis. Dalam manufaktur, forecasting memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan jumlah persediaan, kebutuhan bahan baku, hingga pengambilan keputusan. Dengan forecasting yang baik, perusahaan dapat mengurangi pemborosan, menghindari overstock maupun stock out, serta meningkatkan efisiensi operasional. Next. Pada penelitian ini kami membandingkan 4 metode forecasting, yaitu pertama moving average yang cocok untuk data stabil, yang kedua yaitu Holtz method yang dapat menangkap tren, yang ketiga itu time series decomposition yang memisahkan antara tren dan pola musiman, dan yang terakhir yaitu Winters method yang mempertimbangkan level tren dan seasonality. Keempat metode tersebut dibandingkan untuk mengetahui metode dengan tingkat error paling kecil. Next. Studi kasus dilakukan pada PT Mebel Indah khususnya untuk produksi Hermes dan bed frame. Permasalahan yang dihadapi adalah penjualan sangat fluktuatif sehingga perusahaan kesulitan menentukan jumlah produksi. Data yang digunakan berasal dari tahun 2023 hingga tahun 2024 atau sebanyak 24 periode. Dari data terlihat adanya tren peningkatan penjualan di mana penjualan terendah terjadi pada Februari 2023 sebesar 4.836 unit, sedangkan penjualan tertinggi terjadi pada Desember 2024 sebesar 8.184 unit. Berdasarkan kondisi tersebut, forecasting dilakukan untuk memperkirakan kebutuhan produksi tahun 2025. Next. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode time series decomposition memberikan eh, performa terbaik. Hal ini terlihat dari nilai error yang paling rendah yaitu MAP sebesar 3,5%, MAD sebesar 181,9, dan MSI sekitar 55.000. Berdasarkan metode tersebut, diperkirakan permintaan tahun 2025 mencapai sekitar 90.772 unit atau meningkat hampir 23% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan hasil ini, perusahaan dapat menggunakan forecasting sebagai dasar dalam menyusun jadwal produksi, pengadaan bahan baku, serta pengendalian persediaan. Berikutnya akan disampaikan oleh teman kami Ahmad Rozan. Bentuk selanjutnya adalah control chart. Control chart merupakan alat statistik yang digunakan untuk memonitor apakah proses produksi masih berada dalam kondisi terkendali. Tujuannya adalah mendeteksi penyimpangan sedini mungkin, hingga produk cacat dapat dicegah sebelum sampai ke pelanggan. Selain menjaga kualitas produk, control chart juga membantu mengurangi pemborosan dan biaya perbaikan. Next. Pada contoh pertama, digunakan X-bar R chart untuk memonitor dimensi panjang leg coffee table dengan spesifikasi 120 kurang lebih 1 cm. Grafik menunjukkan bahwa sebagian besar titik masih berada dalam batas kendali, sehingga variasi proses masih dapat diterima. Next. Selanjutnya, menggunakan P-chart untuk memantau proporsi produk cacat selama 20 hari.
Dari hasil pengamatan, tidak ditemukan pola yang menunjukkan proses keluar dari batas kendali, sehingga kualitas produksi masih tergolong stabil. Next. Pada produk Halak Self Unit digunakan X-bar S-chart karena ukuran sampel lebih besar. Hanya menunjukkan bahwa rata-rata dimensi maupun variasinya masih berada dalam batas kendali statistik. Next. Jumlah cacat pada produk Halak dilakukan pemantauan selama 25 hari. Fluktuasi jumlah cacat masih berada dalam batas kendali dan tidak menunjukkan adanya penyebab khusus yang signifikan. Next. Untuk kesimpulannya, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa proses produksi oleh Profitable maupun Halak Self Unit sudah berada dalam kondisi terkendali. Memang terdapat satu penyimpangan pada subkelompok 3, namun setelah dianalisis masih berada dalam batas yang dapat diterima. Ya, sistem pengendalian kualitas perusahaan sudah berjalan dengan baik, pun tetap perlu dilakukan continuous improvement untuk menekan jumlah cacat. Sekian penjelasan mengenai control chart, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Latifah. Baik, terima kasih. Selanjutnya mengenai ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana hal ini merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh aktivitas perusahaan mulai dari pembelian, produksi, gudang, penjualan, hingga keuangan ke dalam satu database. Dengan ERP, informasi menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh departemen. Next. Kemudian, pada studi kasus ini, PT SMS Mabel Indah 06 menggunakan ERP berbasis UDU. Sistem ini mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, manajemen persediaan, penjualan, hingga keuangan. Dengan demikian, seluruh departemen dapat bekerja menggunakan data yang sama secara real-time. Next. Slide ini menunjukkan alur proses bisnis perusahaan. Apabila stok tersedia, maka barang langsung dikirim kepada pelanggan. Namun apabila stok tidak tersedia, maka sistem ERP akan memicu proses produksi, pembelian bahan baku, penerimaan material, hingga produk selesai diproduksi dan dikirim kepada pelanggan. Seluruh proses tersebut saling terhubung dalam satu sistem. Next. ERP juga menghasilkan berbagai laporan untuk setiap departemen. Bagian penjualan memperoleh data order dan status pengiriman. Kemudian pada bagian pembelian dapat memonitor supplier dan purchase order. Pada gudang sendiri dapat melihat stok secara real time. Kemudian pada produksi memperoleh work order dan kebutuhan material secara otomatis. Sedangkan pada bagian keuangan memperoleh laporan laba rugi dan neraca. Dengan informasi yang terintegrasi ini, pengambilan keputusan menjadi jauh lebih cepat dan akurat. Next. Kesimpulannya, implementasi ERP UDU berhasil mengintegrasikan seluruh proses bisnis perusahaan. Dampak yang diperoleh adalah operasional menjadi lebih efisien, mengurangi kesalahan pencatatan, menyediakan informasi secara real-time, serta membantu manajemen dalam mengambil keputusan secara lebih cepat dan tepat. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Putra. Oke, yang terakhir ini ada FS ya, atau Feasibility Study. Jadi ini adalah studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai apakah suatu investasi itu layak atau enggak untuk dijalankan. Di case ini, itu investasi awalnya sebesar 1,5 M ya. Dalam periode analisis itu di kurang lebih 5 tahun. Di hasil proyeksi menunjukkan pendapatan meningkat ya, lebih cepat dibandingkan kenaikan biaya, sehingga arus kas perusahaan tetap positif. Nilai NPV yaitu sebesar 3,5 miliar, IRR-nya itu di 19,64, yang lebih tinggi dari biaya modal, yaitu 10%, serta payback period itu di sekitar 3,4 tahun. Ketiga indikator tersebut menunjukkan bahwa proyek investasi layak untuk dilaksanakan. Jadi sebagai kesimpulan, proyek pembangunan workshop baru dinyatakan layak karena memberikan nilai ekonomis yang positif, gitu ya. Namun keberhasilan investasi tetap bergantung pada pengendalian biaya operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kemampuan perusahaan mencapai target penjualan yang telah direncanakan.
Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Dapat disimpulkan bahwa forecasting membantu menentukan kebutuhan produksi. Lalu control chart menjaga kualitas proses, ERP mengintegrasikan seluruh aktivitas perusahaan, dan FS itu memastikan investasi layak untuk dijalankan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Selamat pagi.